Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Kapulaga Channel. Oke, di video kali ini kita lagi panen kapulaga, guys. Panen kapulaganya tuh ekstrim banget jalannya. Dan lebih penasarannya lagi tuh buahnya dikit banget, kawan-kawan. Ini dia nih. Oke, ini dia kawan-kawan, kita sekarang lagi berada di pinggir sungai. Ceritanya kita tuh lagi panen kapulaga, guys. Nih kapulaganya. Tuh ke sana juga tuh. Si Abah lagi memanen di sana, guys. Lagi memanen. Dan ini situasi buah kapulaga yang ada di pinggir kali, guys. Nih situasi buahnya kayak gini, guys. Tidak maksimal, guys. Tuh, tidak maksimal buahnya dikarenakan kapulaga tidak maksimal kayak gini, guys. Itu dikarenakan satu, kebanyakan pohon. Nih, kebanyakan pohon kayak gini tuh ya hukumnya disebutnya tuh, jadi posisinya kalau kebanyakan kayak gini tuh disebutnya hukumnya haram, guys. Haisik haram. Apa makruh gitu. Nah, penyebab kapulaga tidak ada buah, guys. Satu, kebanyakan pohon. Kedua, kebanyakan gulma nih kayak gini. Ketiga tuh si kapulaga ini tidak tersinari oleh sinar matahari, guys. Dikarenakan di sini kebanyakan tuh pohon-pohon kayak gini tuh tidak baik, guys. Seharusnya ini tuh tersinari oleh sinar matahari. Kenapa harus tersinari oleh matahari, guys? Dikarenakan si bunga kapulaganya ini tuh ya harus kesinaran. Oleh karena itu si buah kapulaga ini kalau tidak tersinari oleh matahari, guys, si kemangnya tuh dia tidak akan menjadi buah. Contohnya seperti ini, guys. Tuh. Ini tuh pembusukan dari awal kayak gini, guys. Tuh, ini tuh busuk tidak jadi buah. Ini asalnya begini, guys. Nih bunga kayak gini. Dikarenakan sinar mataharinya kagak ada, ya dia tuh tidak bisa berfotosintetis gitu, kawan-kawan. Si bunganya tuh tidak bisa berfotosintetis. Nih dia situasi buahnya, kawan-kawan. Dan banyak banget yang kemarin tuh saya upload di IG, banyak banget yang nanyain kalau kapulaga dalam 1 tahun tuh berapa kali berbuah. Ya hitungin aja, kawan-kawan, saya males ngitungnya. Dari 1 tahun tuh, dari 1 tahun pokoknya pemanenan kapulaga tuh 4 bulan sekali, 12 bagi 4 gitu aja, kawan-kawan. Untung banget ya, untung. Ya kalau ruginya tuh kagak diurus kayak gini. Ini juga bukan kebun kapulaga saya, kawan-kawan. Ini juga kebun kapulaga yang saya borong dari petani, kawan-kawan. Nih ya kan, jadi posisinya gini loh. Kalau di tempat saya tuh ya saya udah dibilangin di video-video yang yang ke belakang tuh, di tempat saya tuh kapulaga tuh tidak difokuskan, kawan-kawan. Padahal kapulaga tuh omsetnya cukup lumayan gede. Ya bayangin aja ya, sekarang harga kapulaga 1 rumpun kayak gini tuh bisa menghasilkan minimal kalau diurus, dipupuk tuh bisa menghasilkan 1 kilo, kawan-kawan. 1 rumpun kayak gede kayak gini nih, kalau diurus bisa menghasilkan 1 kilo. Tapi ya bayangin aja 1 kilo dari perumpun, 1 kilo dikali 10.000 ya 10.000. Bayangin aja kalau kita punya 100 rumpun kayak gini, alhasil kita mendapatkan uang 1 juta, guys. Kalau 100 rumpun. Pokoknya bagi teman-teman yang lagi tidak ada pekerjaan dan hidupnya di kampung ya seperti saya kayak gini, kan alhasil kalau di kampung tuh banyak banget ya tanah perhutani. Kita tanami kapulaga aja kayak gini, kawan-kawan, omsetnya cukup lumayan besar. Namun
Ya kita harus berpikir dari segi pengurusannya dulu kawan-kawan. Percuma kita menanam tapi kita tidak mengurus. Ya contohnya kayak ini, menanam tidak diurus, alhasil mana hasilnya kawan. Ya gitu, harusnya diurus. Ini juga kalau diurus, ininya tuh dibabat-babadin tuh, sama saya juga dibabat-babadin ini tuh, biar ntar sama saya diborongnya lagi tuh enak ngambilnya gitu kawan-kawan. Nah dari segi kapulaga kayak yang tidak diurus tuh bisa terlihat kawan-kawan, nih buahnya tuh kosong kawan-kawan, kosong nih, buahnya kosong. Ini tuh tidak akan menjadi buah kawan-kawan, dikarenakan si kapulaganya tuh tidak memakan unsur hara yang ada di bawah ini. Seharusnya di bawah sini tuh kawan-kawan dikasih pupuk biar posisi si bunga kapulaganya tuh bisa menjadi buah, dan bunga si kapulaganya tuh pun banyak banget tuh. Ini juga banyak banget kawan-kawan tuh. Ini jenis kapulaga hibrida kawan-kawan. Ini padahal jenisnya jenis bagus kawan-kawan. Nih, ini sebelah kapulaga hibrida kawan-kawan, itu sebelah kapulaga wulung. Kalau di tempat saya tuh kapulaga wulung namanya. Kenapa disebut kapulaga wulung? Dikarenakan ya ininya tuh seperti bambu wulung teman-teman tuh, warnanya kayak gini tuh, kemerah-merahan tuh. Nih, omsetnya sangat bagus kawan-kawan jika ditanam di tempat yang dataran rendah, dataran tinggi juga oke, asal pengurusannya bagus kawan-kawan. Bayangin aja nih sama kawan-kawan, tuh itu juga kan di bawah ada ya deket kali kayak gini teman-teman, tapi si kapulaga ini tuh sanggup, ya sanggup hidup teman-teman tuh, sanggup hidup. Ini tuh di dekat kali tuh, bawah kali. Tapi jenis kapulaga ini tuh sangat bagus banget kawan-kawan. Jenis kapulaga ini tuh kalau di bahasa Sunda tidak mengenal tempat, dia tuh sanggup hidup. Dan perawatannya pun juga sangat mudah kawan-kawan. Kalau jenis kapulaga hibrida kayak gini dan kapulaga wulung. Dan buahnya pun juga oke gitu kawan-kawan nih kalau diurus. Ini sayangnya tidak diurus kawan-kawan. Kenapa saya tidak mau ngurus? Ya ini kan punya orang, saya cuma membeli, dan udah membeli diambil buahnya ya sudah gitu aja kawan-kawan. Jadi posisinya tuh si kapulaga ini tuh kalau tidak terurus ya alhasil kayak gini gitu kawan-kawan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.